Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang kondisi gejala psikosomatik yang sering dialami oleh pasien, tetapi bukan gejala utama dari 3 gejala utama psikosomatik yang pernah saya bahas sebelumnya. 3 gejala utama psikosomatik memang berdebar-debar, kemudian gejala di lambung ya, biasanya berkaitan dengan kembung, sendawa, ataupun tidak nyaman ya, bisa nyeri, bisa rasa nggak enak di lambung. Dan satu lagi adalah gejala yang berkaitan dengan kelelahan ya, jadi itu sebenarnya yang sering kali dialami oleh pasien-pasien psikosomatik. Dan kalau misalnya diperhatikan di dalam praktek saya sehari-hari, kebanyakan mereka mengalaminya adalah gejala lambung ya. Hampir lebih dari 2/3 pasien yang datang kemari itu banyakkan gejalanya lebih kaitannya karena lambung. Mungkin karena belakangan ini istilah GERD ya, GERD anxiety itu jadi dominan ya, karena banyak teman-teman juga YouTuber yang membuat konten tentang GERD anxiety, dan jadi akhirnya makin banyak orang yang merasa bahwa dirinya GERD anxiety, walaupun tidak, pada dasarnya tidak semuanya ya. Kalau kita lihat ternyata tidak GERD semuanya ya, banyak di antara mereka sebenarnya mengalami dispepsia fungsional ya, lebih ke dispepsia fungsional. Nah, lalu apa keluhan-keluhan yang seringkali diungkapkan oleh pasien tetapi bukan gejala yang dominan ya, misalnya bukan gejala dominan 3 besar tadi. Yang paling sering adalah bergoyang ya, kepala bergoyang. Jadi bukan hanya kepala sebenarnya, tapi tubuh yang berasa bergoyang. Ini seringkali dialami oleh pasien ya. Ada beberapa ungkapan, misalnya boat feeling ya, seperti merasa di kapal ya, jadi kayak goyang seperti itu. Ada yang berasa kayak jalan di atas awan kayak gitu ya, apalagi terutama kalau di tempat keramaian, di mall ya, seringkali merasakan seperti sensasi-sensasi bergoyang seperti itu. Beberapa di antaranya ada disertai gejala seperti vertigo ya, walaupun tidak sesuai sebenarnya vertigonya. Karena kalau vertigo itu kan pusing 7 keliling ya, mereka berputar ya. Saya sendiri pernah mengalami vertigo beberapa kali, sehingga saya tahu banget tuh vertigo itu, kalau saya datang vertigonya tuh sampai muntah kalau saya. Nah, kalau yang vertigo like syndrome, sindroma seperti vertigo itu tidak begitu, tidak berputar ya, dia cuman kayak ada perasaan kayak wah nggak enak gitu, sehingga ketika diperiksa di dokter saraf pun biasa tidak ada masalah yang terlalu dominan ya. Jadi ini yang paling sering dikeluhkan juga oleh pasien-pasien yang mengalami psikosomatik. Kemudian yang selanjutnya adalah telinga berdenging ya. Ini belakangan jadi banyak. Telinga berdenging atau tinnitus ini memang suatu kondisi yang harusnya datangnya ke dokter THT. Ya, walaupun juga banyak di antara mereka yang sudah diberikan obat, seperti misalnya sering tuh diberikan tebokan ya, itu ginkgo biloba, atau misalnya mecobalamin ya, atau vitamin B12 itu biasa diberikan, tetapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang baik ya. Banyak pasien juga agak sedikit bingung kenapa bisa mengalami tinnitus seperti itu ya. Biasanya juga dikaitkan dengan kondisi vertigonya kadang-kadang, atau misalnya bisa jadi karena faktor lainnya juga. Nah, kasus-kasus tinnitus memang menarik ya, ternyata merupakan keluhan yang seringkali juga diungkapkan oleh pasien psikosomatik. Bahkan di penelitian 2019 saya dikatakan itu masuk dalam nomor 8 terbesar yang paling sering diungkapkan. Sebelum-sebelumnya biasanya jarang ya orang mengungkapkan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinnitus. Lalu kemudian ada juga pasien yang mengeluh terkait dengan gejala telapak tangan ataupun kaki yang basah. Ya, ini telapak tangan dan kaki yang basah, bahkan sampai jalan pun bisa nyeplak gitu istilahnya tuh ya. Itu juga sering dialami oleh pasien-pasien, dan itu bukan karena masalah jantung ya. Orang kan takut tuh katanya kalau jantungnya bermasalah biasanya tuh suka keluar keringet gitu ya. Ternyata sih tidak selalu itu dikaitkan dengan jantung, karena sudah diperiksa jantungnya semuanya baik-baik saja. Ini juga penting untuk diperhatikan ya. Kemudian yang paling sering juga yang diungkapkan pasien adalah perasaan seperti budek ya. Budek itu kayak pengap, bukan pengap ya, kalau pengap itu kan
napas ini kayak ketutup gitu ya, kayak pop gitu ya di kupingnya. Itu sering juga diungkapkan oleh pasien-pasien, bukan gejala yang sering utama seperti 3 besar tadi, tapi ini lebih sering juga diungkapkan juga oleh pasiennya. Kemudian juga mata yang berkabut ya, seolah-olah. Jadi bedanya mungkin dengan katarak, kalau katarak kan terus-terusan ya, dia foggy ya, berkabut gitu. Itu memang kayak kita ngelihat dalam kaca yang apa namanya tuh ada embun ya kalau misalnya katarak. Nah kalau yang ini enggak, ini cuma kayak datang pada saat serangan aja, serangan paniknya datang, kecemasannya datang, gejala psikosomatik yang munculnya tuh matanya tuh seperti blur gitu, kayak kayak nggak bisa melihat jelas begitu ya. Dan itu datangnya hanya pada saat-saat tertentu ya, serangan cemas atau serangan paniknya. Jadi ini bukan seperti kayak pada pasien-pasien yang dominan gejala-gejala yang berkaitan dengan blurred vision ataupun yang matanya minus ya, orang awam bilangnya lamur misalnya matanya, atau yang pada orang dengan mata katarak ya, beda ya, ini beda ya tentunya karena sifatnya nggak konsisten ya. Kadang-kadang lagi dalam keadaan biasa ya baik-baik aja, nanti kalau dia udah lebih nggak enak lagi biasanya bisa beda lagi gitu ya. Kemudian ada tingling sensation. Tingling sensation ini biasa ya, sebenarnya merupakan gejala kecemasan panik, yaitu pasien tuh merasa seperti kedut-kedutan ya, atau kayak ada yang semeriwing ya di badannya. Rasanya nggak nyaman, dan itu bisa dikaitkan juga dengan kelelahan yang tadi disebutkan sebagai 3 gejala utama dari gangguan psikosomatik yang sering datang ya terkait dengan cemas. Dan sebenarnya banyak banget gejala yang lain yang bisa dikaitkan, karena gejala psikosomatik itu bisa terjadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita lihat ya, ada hampir lebih dari 46 gejala, termasuk gejala fungsi seksual ya. Nah, biasanya kelelahan saat mau berhubungan seksual, atau misalnya tidak mampu melakukan hubungan seksual karena kesulitan untuk melakukannya ya, bisa jadi karena ereksinya kurang atau perasaan ketakutan ketika melakukan hubungan seksual ya, itu juga sering kali terjadi. Tapi biasanya memang dikaitkan dengan 3 gejala utama, yaitu jantung berdebar-debar. Kan tadi jantung berdebar-debar kalau dia sexual activity atau aktivitas seksual seringkali jadi mengalami gejala itu. Jadi teman-teman, kalau kita melihat mungkin suatu saat bisa kita pilah satu persatu ya 46 gejala tersebut, tapi saya rasa ini yang perlu dulu untuk diungkapkan buat teman-teman, karena banyak banget gejala-gejala gangguan kejiwaan itu yang berkaitan dengan psikosomatik, seolah-olah sepertinya kayaknya nggak real gitu ya, tapi ini real gitu ya. Memang inilah gejala-gejala yang ada, tetapi memang tidak mempunyai dasar spesifik yang dikaitkan dengan adanya kerusakan organ. Jadi biasanya kalau teman-teman itu mengalami gejala-gejala psikosomatik, bolak-balik ke dokter tapi nggak dapet yang diharapkan. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kekhawatiran. Kalau misalnya demikian, gak usah bingung ya. Kalau memang sudah semua hasilnya baik ya kondisinya, berarti mungkin mengalami gangguan psikosomatik yang bisa didasari oleh kecemasan maupun depresi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Thank you semuanya. Bye-bye. Salam sehat jiwa. Bye.